sebagai koordinator tim transisi, Betul, ini ada berita viral ini betul, yang betul, sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat Indramayu. betul, Ada betul. pemberitaan salah satu oknum, ya, saya nggak bisa Betul, sebutkan betul, namanya ya betul, betul, barangkali betul. salah, yang meminta uang kepada salah satu kepala puskesmas yang ada di Indramayu. Iya, 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 iya. Kalau saya lihat di pemberitanya, dia itu bagian daripada tim pemenangannya Luki Hakim Saifuddin. Hmm. Ini ada tanggapan nggak berkaitan tentang kasus ini Pak Maman sebagai koordinator tim transisi? Betul. Pocket.com. Nah, dari 33 program yang ada ini, kan visinya, eee, Pongreang, beberes dermayu lah tagline-nya kan. Tapi bahwa APBD tahun 2025 ini, itu kan disusun, oleh bupati yang saat ini kan gitu Mhm, ya, betul. iya kan? Mhm, Artinya bahwa visi, misi, dan RPJMD-nya juga adalah bupati yang saat ini. saat ini. Nah, namun demikian, saya dengan pihak, Bapeda, dengan Badan Keuangan Daerah, di mana itu merupakan entitas daripada perencanaan dan penganggaran gitu kan. Memang ada beberapa program dari 33 program ini yang memang, beririsan lah, Mhm, sama kan gitu tuh. Tapi memang ada beberapa program, yang memang tidak teranggarkan. mhm, Nah, memang dalam hal, apa namanya, kaitan dengan bagaimana mensinkronkan, kaitan dengan program ini masuk, dieksekusi oleh APBD, kita harus bersabar gitu kan, mhm, dan nunggu sampai dengan perubahan APBD, iya. kan gitu. Biasanya di bulan berapa itu perubahannya? Nah, kalau perubahan APBD ini biasanya kan diajukan, pada bulan September atau Oktober lah Oktober. gitu kan. Tapi saat ini saya dengar-dengar gitu kan, bahwa akan diadakan perubahan parsial. Mhm, Kenapa akan diadakan perubahan parsial ini? Mas Hendrik tahu kan, mhm. ada Inpres, nomor 1 tahun 2025 Iya, tentang efisiensi yang efisiensi dikeluarkan oleh Pak Pak Prabowo, Presiden, Pak iya. Prabowo gitu kan, bahwa Inpres itu pada dasarnya itu harus menyelaraskan dengan, kebijakan pusat yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Mhm, Beberapa sektor dikurangi gitu kan. Bahkan dari pemerintah pusat kan sangat tajam sekali tuh tajam sekali ya. beberapa ini. Mhm, Daerah juga harus mengikuti. mhm, Nah, makanya berkaitan dengan ini APBD kan sudah ditetapkan nih. mhm, Tapi dengan adanya apa namanya Inpres nomor 1 tahun 25 itu mhm, otomatis kan mhm. bahwa APBD saat ini harus disesuaikan dengan efisiensi. Iya, Iya kan? mhm, Nah, kalau itu ada pengurangan atau penambahan anggaran gitu kan, otomatis harus dibicarakan lagi dengan DPRD. iya, Nah, makanya wajar gitu kan kalau pada tahun anggaran saat mhm, ini akan ada perubahan secara parsial. mhm. Yang tadinya biasanya bulan September, September, ini Oktober, bisa aja dimajukan, mhm, karena bulan Juni misalnya, kan gitu tuh. karena untuk menyinkronisasi dengan kebijakan atau program dari Pak Pak Prabowo ya. Prabowo, pemerintah pusat kan. Dan ini saya kira ini menjadi kesempatan yang baik Mhm, bagi, pemerintahan daerah Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin mhm. dalam rangka sinkronisasi Visi misi, visi misi untuk diimplementasikan kepada, APBD gitu kan. Contohnya misalnya begini, eee, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yaitu Pak Luki Hakim, Pak Saifuddin ini menginginkan bahwa dalam satu programnya adalah satu desa, satu satu sarjana. sarjana, di mana mereka ini mendapatkan, beasiswa daripada pemerintah, Mhm, kan gitu tuh. mhm. Dan itu belum ada anggarannya, kan gitu tuh. Iya, Nah, makanya dalam hal ini kita tim transisi gitu kan lagi menghitung bagaimana, kapasitas APBD-nya mhm, termasuk metode
seperti apa, penganggaran seperti apa. Karena ini kan janji politik, Iya, Mas Hendrik. yang harus ditunaikan. Dan Mas Hendrik juga pasti setuju kan? Setuju dong. Kalau seandainya satu desa, Satu sarjana, satu sarjana, dan itu mendapatkan beasiswa daripada Pemda. pemerintahan, dari pemerintah. Kan gitu tuh. Daripada anggarannya misalnya ini mah buat perjalanan Iya. dinas, atau misalnya buat beli motor RT RW misalnya, yang tidak urgen Atau yang misalnya. biasa dilakukan fokus group discussion Nah, lebih itu baik itu kan dianggarkan dan dialokasikan untuk satu desa satu sarjana. satu sarjana. Ya jadi pertanyaan sumbernya dari APBD atau dari pemerintahan yang mana ini Jadi Pak gini, Mas? ini memang ada pertanyaan kan, ini sumbernya dari mana gitu kan. Sebenarnya ini bisa dikombin kan gitu. Bisa saja bersumber dari APBD, bisa saja bersumber dari APBD provinsi, iya kan? Bisa saja misalnya alokasi dari APBN. Termasuk tidak menutup kemungkinan bahwa ini ada program-program beasiswa yang memang didukung oleh CSR. Iya. Pertamina, entitas Pertamina misalnya, kan Iya. gitu tuh. Pelaku usaha yang lain mungkin Iya. selain BUMN juga bisa kan? Pertamina kan mereka ada fokus juga di CSR dalam rangka untuk menunjang beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu, Tidak bagi mampu. anak tidak mampu. Apalagi kalau CSR itu kan sentuhannya kan selain di faktor lingkungan pendidikan juga kan lahan garapannya. Betul, termasuk juga ada program dari pemerintah pusat kan yang berkaitan dengan apa namanya, Ada KIP kuliah, betul, beasiswa dari pemerintah pusat kan ya melalui ada kartu LPDP. pintar dan sebagainya, Iya kan gitu betul. tuh. Dan ini alokasi ini sebenarnya sudah ada di perguruan tinggi yang ada di Indramayu, Polindra misalnya. Iya. Dia mendapatkan beberapa kuota berkaitan dengan beasiswa, kan gitu tuh. Artinya bisa disinkron dengan kebijakan dari pusat gitu. Betul, dan saya yakin bahwa keinginan Pak Bupati ini berkaitan dengan beasiswa satu desa satu sarjana gitu kan, yang mendapatkan beasiswa, saya yakin bisa terwujud. Iya. Tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan dari Pak Bupati ini yang memang sangat-sangat sekali artinya bisa menyentuh bagi orang yang tidak mampu, bisa didukung oleh semua elemen. Oke. Elemen itu apa? Udah jelas kan kalau entitas pemerintahan kebijakan dari bupati kan gitu tuh. Lalu yang kedua dari entitas daripada usaha-usaha kan, BUMN, swasta dan sebagainya melalui CSR misalnya. Lalu yang ketiga adalah entitas dari perguruan tinggi negeri itu sendiri kan, atau perguruan tinggi swasta yang ada yang memang mendapatkan fasilitas untuk beasiswa. Kan gitu Mas Hendrik. Benar. Dan ini suatu menggembirakan lah Ya artinya bagi masyarakat kita Indramayu. ketahui bersama IPM kita itu kan katanya walaupun tidak buncit-buncit amat tetapi masih hitungan 5 terbawah lah. Betul. Artinya kan kalau kita IPM-nya pengen naik selain daya beli juga kualitas pendidikan kita dan tingkat pendidikan masyarakat harus ditingkatkan kan. Betul. Mungkin salah satunya terobosan Pak Luki ya betul itu. Ya Betul. satu desa satu sarjana ya. Betul. Di samping itu juga kan gini. Kita kan rata-rata lama sekolah di Indramayu ini kan 6,92 tahun gitu kan gitu. Artinya RLS ini kan. iya. Nah, dan kita ada di grade bawah di Jawa Barat kan. Kelas Untuk 1 rata SMP lama ya. sekolah kan itu. Artinya dia kalau 6 tahun ini lulus SD lalu hanya 1 SMP, kelas 1 SMP kan gitu tuh. Nah, oleh karena ini tadi kita ini sudah membuat suatu perumusan lah berkaitan dengan rekomendasi ini, apa ini dengan program-program paket gitu kan, lalu program-program yang lain yang memang kita harus tuntaskan bahwa rata-rata lama sekolah di Indramayu ini bisa sejajar dengan kabupaten kota yang lain Ya gitu kan. minimal kita nggak tinggi-tinggi amat dari 27 kabupaten kota, tapi minimal Betul. bisa merangsek ke papan tengah lah. Betul, dan target daripada Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin ini nanti sudah bisa menembus di angka 7 lah, 7,5 dan sebagainya untuk menaikkan ini pada tahun-tahun awal gitu kan gitu. Ya syukur-syukur tamat SMP lah 9 tahun. Betul, dan kita nanti ke depannya ya karena dengan zamannya sekarang
pengetahuan dan pendidikan apalagi digitalisasi, Mhm, bahwa SDM ini gitu kan kita harus perkuat, mhm, Mas Henry. Tapi di samping itu juga, gini Mas Henry, kita kan tidak mengejar kepada pendidikan formal saja, mhm. tapi justru yang dibutuhkan ini adalah berkaitan dengan keahlian atau skill. Soft skill-nya berarti? Skill. Mhm, Dan kita, Pak Luki Hakim, Pak Saipudin dengan tim, mhm. artinya sudah berdiskusi yang berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan skill, termasuk untuk skill bagi pekerja-pekerja migran gitu kan. Oh, iya. Iya, Calon pekerja migran kita. betul. Kita sudah diskusi dengan jajaran direktur Polindra, Mhm, Pak Luki Hakim, Pak Haji Saipudin dengan tim, mhm. dan kita sudah bertemu dengan jajaran Polindra ini dan insya Allah Polindra ini akan membantu. Polindra ini kan di teknik, Mhm. ya kan, di Ya, skill. ya, Makanya kita nanti akan MOU bagaimana meningkatkan skill yang ada, pada masyarakat terutama, Gen Z, kan gitu ya. tuh. Karena kita juga katanya akan menghadapi migrasi industri, Nah itu, menyikapi persoalan rebana juga ini sebetulnya. betul. Dan nantinya kita gini, untuk ke depan kita harus punya pemetaan dan proyeksi kira-kira skill apa yang dibutuhkan, Mhm. kan gitu. Untuk industri ya? Betul, untuk industri. Karena jangan sampai begini, ketika misalnya nanti, industri itu sudah datang ke kita, Mhm, kita belum tahu mhm. peta-peta skill apa yang dibutuhkan. Iya. Nah, ke depan gitu kan, bahwa Pak Luki Hakim dengan Pak Saipudin ini akan memetakan ke depan kira-kira skill apa yang dibutuhkan. Sehingga tenaga-tenaga yang levelnya menengah ke atas Mhm. ini bisa diisi oleh Orang-orang orang Indramayu? Indramayu. Oke. Dan kita sudah memetakan yang berkaitan ini termasuk berkaitan dengan sumber pendanaannya nih Mas Henry Oh. gitu kan. Sudah dibahas juga sumber pendanaannya? Sudah dia bahas. Insya Allah, insya Allah. Ini kami diskusi terhadap hal ini sehingga nanti sumber, daya atau resource terhadap hal untuk peningkatan skill Mhm, ini kita, minimalnya bahwa Gen Z ini punya keahlian khusus. Misalnya di bidang welder, mhm, pengelasan, misalnya kan mhm. gitu tuh. Oke. Di bidang otomotif dan sebagainya. Iya. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Dunia industri industri. gitu kan, maupun, hal-hal yang dibutuhkan teknologi di masyarakat. Oke, Gitu Pak Maman. Mas Henry. Ini biasanya kan walaupun ini bukan merupakan sesuatu hal yang wajib, biasanya Eee, ada istilah 100 hari kerja ya di masa kepemerintahan atau betul, kepemimpinan yang baru. betul betul. Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah dipersiapkan oleh tim transisi untuk mengantisipasi 100 hari kerja Luki Hakim dan Saifuddin Mhm ini, mhm. Pak Maman? Ini menarik Mas Henry kan gitu, karena memang, eee, pasangan kepala daerah yang baru biasanya kan berpikir, Mhm, prioritas apa ya, yang akan dilakukan ketika, beliau ini pas dilantik, mhm, selanjutnya sampai dengan 100 hari. mhm, Nah kami sudah, tim transisi ini kami sudah mencari identifikasi permasalahan, dari masing-masing sektoral. mhm, Sektor pertanian, sektor pendidikan, mhm, sektor kesehatan, mhm, sektor industri dan yang lain. Dan kami dengan metode sendiri, mhm. kami dengan, apa namanya, beberapa SKPD yang mayoriti gitu kan, kami sudah mengumpulkan kontek-kontek permasalahan apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh Pak Luki ini gitu kan. Yang pertama, kaitan ini bagaimana Pak Luki Hakim dengan Pak Saipudin ini sebagai bupati dan wakil bupati ini artinya konsolidasi berkaitan dengan birokrasi, Mhm, yang kan gitu pertama tuh. itu pasti yang harus dibenahi Pasti, birokrasinya. pasti kan. Mhm, Memang sekarang kan banyak problem Pak, dalam hal tadi kaitan dengan birokrasi ini. Terjadi banyak kekosongan jabatan. mhm. Kalau saya kompilasi sampai saat ini ada 132 jabatan yang kosong Mas Kosong. Henry. Dia kan dari mulai eselon 2B sampai dengan eselon 4B.
Belum lagi dihitung yang berkaitan dengan, jabatan-jabatan fungsional. Mhm. Dan ini saya kira, kaitan dengan konsolidasi pada birokrasi ini gitu Mhm. kan, di mana harus menyatukan ritme dan sebagainya dengan, Pak Bupati dengan wakil bupati terpilih, memang ini harus dilakukan, kan gitu tuh Mas Henry. Iya. Dan kita sudah memberikan rekomendasi lah yang berkaitan dengan bagaimana, birokrasi ini bisa berjalan secara efisien gitu kan. Kalau dalam struktur organisasi kan, struktur sederhana Mhm. tapi kayak fungsi gitu Mhm. kan, begitu juga dalam birokrasi. Ini yang sangat penting. Lalu yang kedua, Mas Henry, di bidang pemerintahan ini yang berkaitan, bagaimana, eee, forum pimpinan daerah ini, Mhm. yaitu Pak Bupati, Pak Wakil Kapolres, Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Dandim, Kajari, Pak Kajari, lalu dengan apa ketua namanya, DPRD. dengan pimpinan DPRD dan anggota DPRD, kita harus sinergis, Mas Mhm. Henry. Mhm. Walaupun ada tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang, Mhm. tapi intinya saya yakinlah bahwa Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin ini bisa menyatu dan bersinergis artinya dengan, forum pimpinan daerah. Nah setelah itu baru nanti Pak Luki Hakim ini karena gini, pada saat ini kan, Pak Luki Hakim retret ini kan selesai tanggal 28 28, ya. dan besoknya Mhm. itu sudah memasuki Bulan puasa. bulan puasa kan gitu, tanggal 1 kan gitu tuh setelah selesainya. Mhm. Nah, makanya mungkin dalam kaitan ini beberapa, apa namanya, skema atau jadwal kerja ini harus disesuaikan dengan, pada bulan puasa ini, kan gitu tuh Mas Hendy. Mhm. Tapi yang penting mungkin dalam kaitan ini pastilah Pak Luki ini akan, konsolidasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, Mhm. konsolidasi pada birokrasi, Mhm. konsolidasi terhadap program-program yang ada Mhm. pada saat ini yang sudah tersusun dengan APBD, Mhm. lalu bagaimana menyesuaikan berkaitan dengan visi, misi, dan program ini Mhm. bisa segera diimplementasikan gitu kan oleh SKPD masing-masing. Kenapa? Karena tentunya bahwa Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin ini harus bisa menjelaskan kan Mhm. kepada para birokrat Mhm. visi, misi, program, dan arah kebijakan beliau ini harus kemana, Iya. kan gitu. Mhm. Bahkan Mas Hendik pernah mungkin ya, ada rilis dari Mendagri bahwa kepala daerah diperkenankan Mhm. untuk merotasi, apa namanya, jabatan-jabatan yang ada Mhm. sehingga bisa chemistry dengan kepala daerah yang baru. Oh, nggak harus nunggu 6 bulan lagi? Iya, Mhm. kan gitu. Tapi tentunya bahwa kita harus prosedural. Tapi intinya kan begitu. Dengan kekosongan 132 jabatan aja itu, Mhm. berarti Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin dengan perintah saat ini harus segera bagaimana mengisi-ngisi jabatan itu yang kosong Mhm. dan bagaimana mengkonsolidasikan daripada birokrat ini sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Kan Oke, begitu, Mas Pak Henry. Maman, sebagai koordinator tim transisi, Betul, ini ada berita viral ini betul, yang betul. sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat Indramayu. Betul, Ada betul. pemberitaan salah satu oknum, ya, saya nggak bisa Betul, sebutkan betul, namanya ya betul, betul, barangkali betul. salah, yang meminta uang kepada salah satu kepala puskesmas yang ada di Indramayu. Iya, 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 iya. Kalau saya lihat di pemberitanya, dia itu bagian daripada tim pemenangannya Luki Hakim Saifuddin. Mmm, Ini ada tanggapan nggak berkaitan tentang kasus ini, Pak Maman, sebagai koordinator tim transisi? betul, betul, Mas Henrik. Ini sudah bergulir kan di media, Mhm. iya kan? Mhm. Saya terus terang aja Mas Henrik, Mhm. dalam kaitan ini banyak juga beberapa orang dan entitas daripada masyarakat yang menanyakan langsung ke saya, Oke. selaku koordinator tim transisi. Mhm. Jadi pada dasarnya begini, bahwa Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin Mhm. itu, dia komitmen untuk menjalankan pemerintahannya Mhm. secara transparan dan akuntabel, kan gitu tuh. Lalu yang berkaitan dengan pengisian dalam jabatan-jabatan itu, Mhm.
tentunya kan ada persyaratan-persyaratan tertentu, Mhm. termasuk prosedur tertentu kan, Mhm. dalam pengisian jabatan itu. Mhm. Dan itu memang diatur secara regulasi dan ketat, kan gitu Mhm. tuh. Mhm. Lalu yang berkaitan dengan hal ini gitu kan, Pak Luki Hakim dan Pak Haji Saifuddin itu sudah komitmen bahwa dalam menjaring dalam pengisian jabatan ini gitu Mhm. kan, beliau itu akan melakukan suatu seleksi jabatan sesuai dengan kompetensinya Mhm. dan transparan, kan gitu Mhm. tuh. Memang sekarang banyak rumor kan gitu kan yang berkaitan dengan hal tadi, ada orang lah gitu kan Mhm. yang mengatasnamakan baik itu paslon maupun tim transisi gitu kan gitu Mhm. tuh. Nah, yang pertama bahwa tim transisi ini saya bagaimana bahwa tim transisi ini kan sebagai panggung depan, Mhm. iya kan? Iya. Dan kami sekuat tenaga menjaga marwah bupati dan wakil bupati ini sehingga beliau ini artinya bisa menjaga kami ini bisa menjaga marwah daripada beliau berdua ini, kan Mhm. gitu tuh. Mhm. Nah, yang berkaitan ini saya sudah membantahnya kan Iya. di media Artinya dia bukan bagian dari tim transisi? bahwa saya sudah mengetahui inisial orangnya katanya kan gitu. Dan setelah saya melakukan investigasi bahwa orang tersebut bukan merupakan tim sukses daripada Luki Luki Hakim, Hakim dan Saifuddin. Pak Saifuddin, kan gitu tuh. Dan bukan juga tim transisi? Dan apalagi bukan tim transisi gitu kan. Dengan saya yang sudah masuk ke saya namanya lah, kan gitu. Dan itu tidak ada nama Mhm. yang bersangkutan. Mhm. Dan saya tentunya dalam kaitan ini, saya ingin mengetahui secara detail gitu kan hal ini. Tapi pada intinya begini, tidak menutup kemungkinan kan ada oknum-oknum orang yang memanfaatkan situasional ini, kan gitu. Dan saya tidak paham gitu kan apa yang disampaikan katanya seorang Dokter? dokter, Mhm. kepala puskesmas Mhm. telah memberikan uang, kan gitu tuh. Dan pernyataan itu juga bisa kita koreksi benar atau tidaknya kan ini Betul, juga kita belum paham ini. betul, Ya artinya kalau iya ke siapa, kalau enggak kenapa dia bikin pernyataan seperti itu kan? betul, betul. Dan hal itu kan bisa gampang kepada yang bersangkutan. Mhm. Apakah benar Iya. yang bersangkutan ini memberikan uang? Mhm. Dan katanya ada yang menyampaikan juga oleh yang bersangkutan bahwa dia belum atau tidak mengeluarkan uang untuk itu, katanya Mhm. kan gitu tuh. Iya. Artinya pernyataannya itu kontradiksi berarti ya? Kontradiksi dengan hal ini, kan gitu tuh. Tapi yang pasti yang bisa saya tangkap dari apa yang Pak Betul, Maman sampaikan, dia bukan bagian dari tim pemenangan, bukan, bukan bagian dari tim transisi, bukan. dan bukan juga atas dasar perintah tim transisi. Apalagi saya mengenal orang juga awalnya tidak tahu Mas Henry, Iya, kan iya, gitu iya, tuh. iya. Saya selalu menjaga marwah dalam hal Mhm. ini. Dan saya mencoba mengetahui orang tersebut, ternyata bahwa orang tersebut itu bukan bagian daripada tim sukses daripada Mhm. Pak Luki Hakim. Iya. Apalagi tim transisi, apalagi kalau tim transisi ini kan merupakan daripada tim sukses dari Pak Luki Hakim, Iya, kan gitu betul. tuh. Iya. Wah, apalagi dia, sampai saat ini kalau saya boleh tahu gitu kan dan boleh menyampaikan gitu kan gitu tuh, bahwa orang tersebut bukan daripada bagian daripada tim sukses Pak Luki Hakim dan Pak Pak Saifuddin. Saipudin. Oke, Pak Maman, di akhir Betul, sesi ini ada hal nggak yang perlu disampaikan mewakili tim iya, transisi kepada hari ini birokrasi yang ada di Indramayu? mmm, Kalau ada orang yang minta-minta mmm, menawarkan jabatan, mmm. ini langkah mereka harus seperti apa gitu, Pak? Jadi begini, menurut saya kan gini, kepada para birokrat ini harus yakin dan, percaya kan gitu, bahwa Pak Luki Hakim dengan Pak Saipudin dalam hal untuk penempatan atau mengisi jabatan gitu kan, beliau ini, berkomitmen untuk prosedural. Mhm. Lalu yang kedua, bahwa beliau akan menilai seseorang personal daripada ASN tersebut, Mhm. ini sesuai dengan kapasitasnya, kan gitu Mhm. tuh. Mhm. Ada penilaian objektif dan ada penilaian subjektif, kan Mhm. gitu. Mhm. Kalau penilaian objektif tentunya kan dengan
persyaratan-persyaratan sesuatu jabatan. Mhm. Yang namanya jabatan itu Mas Hendrik, itu kan tidak gampang, Pak. Mhm. Ada yang disebut dengan standar kompetensi jabatan struktural, Mhm. ada standar jabatan kompetensi fungsional, Mhm. gitu kan. Standar itu apa? Mhm. Persyaratan-persyaratan sebuah jabatan di mana harus dipenuhi oleh seorang ASN, Mhm. kan gitu. Mhm. Kompetensi itu apa? Bisa latar belakang pendidikan, Mhm. bisa latar belakang pengalaman dia bekerja, kan Mhm. gitu, atau gabungan kedua-duanya, kan Mhm. gitu. Mhm. Dan saya menyampaikan kepada ASN gitu kan, kalau ini ada oknum-oknum yang mengatasnamakan itu tim sukses, atau dia menyebut paslon, Pak Luki Hakim, Pak Syaifuddin, Apalagi tim apalagi transisi. menyebut Tamtrisi gitu kan, itu saya sampaikan jangan sekali-kali Mhm. artinya bisa, terbuai dengan janji-janji tersebut, Iya. kan gitu, Mhm. Mas Henry. Mhm. Dan saya rasa bahwa ASN ini kan sebenarnya kan, kapasitas pemahamannya dia sudah mengerti Iya. patutnya seperti itu, kan Mhm. gitu tuh. Tapi ada aja mungkin yang bisa. Betul betul. Makanya kan begini, Mas Henry, bahwa Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin ini kan ada yang disebut dengan visinya kan memberikan rasa aman dan nyaman. Nyaman. Memberikan rasa aman dan nyaman ini baik kepada masyarakat, baik kepada pengusaha, dan terutama kepada para birokrat, Mhm. kan gitu. Mhm. Dan Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin gitu kan, yang saya ketahui dan saya diskusi dengan beliau gitu kan, bagaimana, organisasi pemerintahan yang di dalamnya diisi oleh birokrat-birokrat ini bisa bekerja mereka dalam suasana yang harmonis. Mhm. Tapi tentunya Pak Luki Hakim dengan Pak Saifuddin ini kan punya prinsip-prinsip, berkaitan bagaimana kepala daerah ini bisa menjalankan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Oke. Intinya bahwa fokusnya adalah bagaimana kompetensi-kompetensi daripada ASN ini bisa ditingkatkan dalam rangka untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi Indramayu. masyarakat Indramayu secara keseluruhan. Oke. Kan gitu Mas Benar, Hendy, siap. gitu kan Terima gitu. kasih Pak Maman Iya, atas betul. penyampaiannya. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Indramayu, terutama untuk birokrat, para ASN, P3K, dan mungkin rekan-rekan sejawat yang lain, Betul. jikalau ada masyarakat yang mengatasnamakan paslon, ya Luki Hakim Saifuddin, Mhm. tim pemenangan, apalagi Apalagi mengatasnamakan mengatasnamakan tim tim transisi transisi, misalnya kan gitu berupaya tuh. mengiming-imingi jabatan dengan harga tertentu, saya pastikan itu bukan atas dasar perintah dari Luki Hakim dan Saifuddin, Mhm, dan saya yakin birokrasi betul. Indramayu cukup cerdas Cukup untuk cerdas, harus memahami cukup persoalan cerdas. itu. Betul betul Terima betul. kasih Pak Maman sudah Sama-sama Mas menyempatkan Hendrik, hadir di studio podcast betul saya udah Kartayu diberi TV. Semoga kesempatan sehat sehingga selalu. mudah-mudahan masyarakat maupun entitas yang lain ini lebih paham Amin. terhadap kondisional yang ada. Dan mudah-mudahan bahwa tanggal 20 pada waktu pelantikan ini, beliau berdua ini diberikan kesehatan, Mhm. diberikan kekuatan, dan nantinya memimpin ini amanah sesuai dengan janji beliau, Beberes Dermayu Wong Reang, Mhm. untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Indramayu, Terima saya kasih kira Pak gitu. Maman. Itu saja para pemirsa Kartayu Mhm, TV dan masyarakat Indramayu. mhm. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi